Hufet. Mia membuang nafas panjang lalu duduk di sofa dengan wajah kusut nafas ngos-ngosan. Bu Wiwin yang sedang menjaga toko sembakonya langsung masuk menghampiri anaknya. Kamu kenapa Mia? Tanya Bu Wiwin heran. Heran, kenapa cari kerja di kota itu susah banget? Aku capek loh Bu, ucap Mia mengeluh. Sabar, semua butuh proses. Sabar dan sabar. Hidup aku benar-benar hancur sekarang. Ya mau gimana lagi, udah seperti ini jadinya. Semua ini gara-gara Bapak. Karena ambisinya yang ini dan itu akhirnya membuat keluarga kita kacau. Bukan salah Bapak. Semua ini salah Kasih, pasti dia dan ibunya yang janda itu sedang bersenang-senang. Aku janda dan gak bisa punya anak. Siapa yang mau sama aku, Bu? Mia mengusap wajahnya kasar, menahan air mata yang hampir keluar. Lah iya, semua gara-gara Kasih. Bisa gak jangan sebut nama Kasih? Sentak Mia dengan nada tinggi. Hidupku seperti ini karena ulah bapak dan ibu. Masa depanku hancur sekarang. Mia, kamu kok jadi menyalahkan ibu sih? Ah, sudahlah Bu. Aku capek, kalian selalu menekanku ini dan itu. Aku juga pengen seperti Kasih, disukai semua orang, punya suami baik dan pengertian. Aku juga ingin punya keluarga yang damai. Setelah mengatakan hal tersebut, Mia bergegas pergi dengan sepeda motornya. Perlahan-lahan Mia mulai sadar jika apa yang ia lakukan dulu adalah salah. Kehilangan anak adalah doanya sendiri bahkan mendoakan orang lain yang buruk hingga berbalik pada dirinya sendiri. Sambil berurai air mata Mia mengendarai motornya. Di bawah pohon besar di taman tengah kota ia berhenti sejenak untuk sekedar menata hati. Nada. Ucapnya pelan saat melihat perawakan perempuan yang begitu ia kenal. Masa sih itu Nada? Kalau iya, ngapain dia di taman ini? Mia mengusap air matanya kasar, wanita ini turun dari motor lalu menghampiri Nada yang tengah duduk di kursi taman sambil menunggu Dava yang membeli minuman. Nada. Loh, Mbak Mia. Ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Tanya Mia heran. Mbak Mia nangis, kenapa? Nada yang melihat wajah sembab Mia penasaran. Tanpa banyak bicara Mia duduk di kursi teralis tersebut kemudian melanjutkan nangisnya. Aku capek. Ucap Mia dengan isak tangisnya. Capek kenapa? Tanya Nada penasaran. Ya capek aja. Ibu dan bapak terus menuntutku ini dan itu. Aku capek. Loh, ini ngapain nenek gayung di sini? Tanya Dava heran. Mas, Hus. Nada memberi kode pada Dava yang baru datang. Kenapa dia? Tanya Dava berbisik. Gak tahu juga, jawab Nada. Dunia sempit banget, masa ketemu orang beginian lagi? Ucap Dava kembali berbisik. Mas. Udahlah, aku pulang aja. Ujar Mia yang tanpa banyak bicara kembali ke motornya kemudian pergi. Aneh, tiba-tiba nangis bilang capek. Kenapa dia? Nada semakin bingung. Ada masalah kali. Sahut Dava. Dia kan tukang bikin masalah, masa ia kena masalah? Ah, udahlah jangan bahas dia. Mending bahas masa depan kita aja, ucap Dava. Hidih, perasaan bahas masa depan mulu. Daripada bahas itu orang. Nah, minum dulu, jangan sampai kehausan dan kelaparan bisa diprekedel sama Rangga nanti. Mas Dava takut banget ya sama Mas Rangga. Gak takut, cuma malas aja melawan itu orang. Halah, bilang aja takut. Enggak. Mas ajak kamu jalan-jalan karena waktu kita sisa 2 hari di kota. Kalau sudah balik ke desa, jangan harap kita akan sedekat ini, ucap Dava pada Nada. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Itulah Mas Dava, sahut Nada. Mau gimana lagi? Tuh, kakak ipar kamu itu kejam. Aku bilangin Mas Rangga loh, ancam Nada. Jangan. Udah, ayo pergi. Ajak Dava. Mau kemana kalian? Tanya Bu Santi penasaran. Dinner, kenapa? Mamah mau ikut. Gak deh, ngapain juga jadi obat nyamuk. Mas Dava kalau udah bucin menjijikan, ucap Divo, adik Dava. Diam kamu. Sentak Dava kesal. Uang jajanmu mau dipotong sebulan. Ancam Dava. Jangan dong mas. Aku hanya bercanda. Udah, jangan ganggu masmu. Ayo masuk,
belajar sana. Bu Santi dan Divo masuk ke dalam rumah. Dava dan Nada kemudian pergi ke restoran yang sudah dipesan oleh Dava sejak sore. Keluargamu asyik juga ya mas, ujar Nada. Nanti keluarga kecil kita jauh lebih asyik, ucap Dava. Mas, ada aja jawabannya. Mama itu sama seperti ibu kamu. Sama maksudnya gimana? Tanya Nada tidak mengerti. Sama-sama janda, baguslah kalau mereka berbesan. Iya juga ya. Sahut Nada lalu tertawa. Tak berapa lama mobil memasuki kawasan parkir, Dava dan Nada langsung masuk ke dalam restoran. Beda lagi dengan Rangga yang saat ini sedang bermanja dengan istrinya. Pria tampan ini sedikit menggemuk sejak menikah dengan Kasih. 1 minggu lagi kita akan pulang ke kota. Nanti ibu sama Nada diajak sekalian, ujar Rangga memberitahu. Kalau ibu ikut, siapa yang ngurus toko kuenya? Orang kepercayaan mas banyak. Nanti bisa diaturlah, yang penting saat kamu lahiran keluarga ngumpul semua. Ya ampun, suamiku ini baik banget. Makasih ya mas, ucap Kasih. Gak gratis loh, setelah kamu melahirkan kita langsung main 10 ronde. Setelah melahirkan mas tidak boleh menyentuhku selama 40 hari. Masa lupa? Sayang, kenapa harus diingatkan? Sontak saja semangat Rangga hilang. Kalau mas pengen gimana ya? Tanya Rangga lesu. Masih ada jalan lain mas, tenang aja. Tapi tak senikmat jalan lahir, sahut Rangga. Cuma 40 hari loh mas. Cuma loh mas. Ujar Rangga meniru ucapan istrinya. Gak kebayang gimana rasanya nahan urat tegang atas bawah. Kasihannya suamiku, sabar ya mas. Iya sayang. Yang penting anak kita lahir dengan selamat dan sehat. Rangga mengelus-elus perut besar istrinya, merasakan tendangan manja dari dalam perut bahkan Rangga mengajak anaknya mengobrol. Berat gak sayang? Tanya Rangga iseng. Ringan loh mas, seperti menggendong kapas. Jawab Kasih dengan senyum lebarnya. Bercanda loh sayang, jangan ditanggapi serius. Aku juga bercanda, sahut Kasih. Udah malam, yuk tidur. Tidak baik bagi ibu hamil tidur larut malam. Seperti biasa, Kasih selalu tidur di dalam pelukan suaminya. Sejak Mia dan ibunya pergi dari kampung ini, tidak ada lagi yang membuat kerusuhan di kampung. Sementara itu, Dava dan Nada masih menikmati malam indah mereka. Nada tak kalah cantik dari Kasih, sudah pasti akan banyak pria yang mengejar Nada nanti. Mas kok jadi was-was ya, ucap Dava. Kenapa? Kalau kamu kuliah nanti pasti banyak yang akan ngejar-ngejar kamu. Mas takut kamu berpindah ke lain hati. Jodoh tidak ada yang tahu mas. Tapi, semoga kita berjodoh. Jangan suka lirik-lirik laki-laki lain kalau di kampus. Mas akan pepes mereka. Nada tertawa, ternyata Dava yang setampan ini saja bisa takut kehilangan Nada yang hanya gadis biasa.